Shalom, selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Miss berharap anak-anak semua tetap dalam keadaan yang sehat dan juga anak-anak tetap semangat untuk belajar meskipun saat ini kita masih tetap belajar dari rumah. Nah, anak-anak, seperti biasanya sebelum kita belajar, anak-anak jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu ya. Oke anak-anak, sekarang kita akan masuk ke materi pembelajaran kita. Silakan anak-anak persiapkan bukunya dan silakan anak-anak buka bukunya pada halaman 45. Buku Senang Belajar Matematika. Kita akan belajar di bab 2 yaitu kecepatan dan terbit. Apa itu kecepatan? Kecepatan sendiri itu adalah jarak yang ditempuh dalam suatu selang waktu tertentu. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar tentang kecepatan lebih lanjut, kita perlu memahami tentang operasi hitung, satuan waktu, dan hubungan antar satuan jarak. Nah, yang pertama, hubungan antar satuan waktu. Anak-anak, satu hari itu sama dengan 24 jam, 1 jam sama dengan 60 menit, 1 menit sama dengan 60 detik, 1 jam sama dengan 3.600 detik. Oke, sekarang kita akan melihat contohnya. Contoh hubungan antar satuan waktu. Nah, anak-anak silakan perhatikan tabel berikut ini. 3 jam kalau kita bawa ke menit, berarti kita kali dengan 60 jam dibawa ke menit berarti dikali 60. Menit ke detik berarti dikali 60. Kemudian menit ke jam berarti dibagi 60. Dan detik ke menit berarti dibagi 60. Nah, sekarang perhatikan ya. 3 jam dibawa ke menit berarti 3 dikali 60. Hasilnya adalah 180 menit. Nah, sekarang 180 menit kita bawa ke detik menjadi 10.800 detik. 300 menit kita bawa ke detik menjadi 18.000 detik. 300 menit kita bawa ke jam menjadi 5 jam. Sekarang 14.400 detik kita bawa ke menit berarti kita bagi dengan 60. Hasilnya adalah 240 menit. Nah, selanjutnya 240 menit kita bawa ke jam, hasilnya adalah 4 jam. Kemudian 2 jam kita bawa ke menit berarti dikali 60, hasilnya adalah 120 menit. 120 menit dibawa ke detik menjadi 120 dikali 60, hasilnya adalah 7.200 detik. Terakhir 2/5 jam dibawa ke menit menjadi 2/5 dikali 60, hasilnya adalah 24 menit. 24 menit dibawa ke detik menjadi 1.440 detik. Oke anak-anak, untuk hubungan antar satuan waktu, contoh pertama ini bisa ya. Jam ke menit berarti dikali 60, menit ke detik dikali 60. Detik ke menit berarti dibagi 60, menit ke jam dibagi 60 ya. Itu perlu diingat ya. Kita lihat contoh yang kedua. Hasil operasi hitung satuan waktu.
Sini ada 3 contoh ya. Contoh yang pertama, 1, 2 per 3 jam ditambah 15 menit sama dengan titik-titik menit. Nah, yang pertama, karena yang ditanyakan di sini berapa menit, maka jam ini kita harus ubah dulu menjadi menit. Kita bawa ke menit. 1, 2 per 3 kita bawa ke menit menjadi 60 menit. Ya, karena 1 jam itu sama dengan 60 menit. Kalau kita bawa ke menit ya. 1 jam sama dengan 60 menit ditambah 2 per 3 dikali 60 menit ditambah 15 menit. Nah, 60 menit ditambah 2 per 3 dikali 60 hasilnya adalah 40 menit ditambah 15 menit. 60 ditambah 40 hasilnya adalah 100 menit ditambah 15 menit sama dengan 115 menit. Jadi 1, 2 per 3 jam ditambah 15 menit hasilnya adalah 115 menit. Nah, sekarang contoh yang kedua. 3, 1 per 2 hari ditambah 5 jam sama dengan titik-titik jam. Nah, karena di sini yang ditanyakan berapa jam, maka hari ini kita ubah dulu atau kita bawa dulu ke bentuk jam. 3 hari, 1 hari itu sama dengan 24 jam. Berarti kita kali 3 dikali 24 ditambah 1 per 2 dikali 24 ditambah 5 jam sama dengan 3 kali 24 sama dengan 72 jam ditambah 1 per 2 dikali 24 sama dengan 12 jam ditambah 5 jam sama dengan 84 jam ditambah 5 jam hasilnya adalah 89 jam. Jadi 3 1 per 2 hari ditambah 5 jam kalau kita bawa ke jam hasilnya menjadi 89 jam. Berikutnya contoh yang ketiga. 300 menit dikurang 1 per 2 jam sama dengan titik-titik jam. Nah, karena ditanyakan berapa jam, maka menit ini kita ubah dulu ke atau kita bawa ke jam. Berarti 300 dibagi 60 karena menit ke jam berarti dibagi dengan 60. 300 dibagi 60 dikurang 1 per 2 jam sama dengan 300 dibagi 60 sama dengan 5 jam dikurang 1 per 2 jam hasilnya adalah 31 per 2 jam. Jadi 300 menit ditambah 1 per 2 jam sama dengan 3/2 jam. Sekarang kita lanjut di latihan ketiga, menentukan lama waktu kegiatan. Di sini ada Beni belajar malam mulai pukul 18, selesai pukul 19.45. Berapa menit Beni belajar malam? Nah, Beni mulai belajar pada pukul 18 dan selesai pada pukul 19.45. Jadi pukul 18 ke pukul 19.45. Di sini pukul 18 ke pukul 19 itu selisihnya 1 jam. Pukul 18 ke pukul 19 ada 1 jam. Kemudian pukul 19 ke pukul 19.45 itu 45 menit. Jadi ini bisa kita jumlah.
Ini 1 ditambah 45, 1 jam ditambah 45 menit sama dengan 1 jam 45 menit. Nah, bisa juga menggunakan cara yang kedua. Langsung kita kurangkan ya. 1945 dikurang 18. Jadi hasilnya adalah 1 jam 45 menit. Nah, karena di sini ditanyakan berapa menit Beni belajar malam, berarti jam ini kita ubah ke menit atau kita bawa ke menit. 1 jam sama dengan 60 menit ditambah 45 menit. 60 menit tambah 45 adalah 105 menit. Jadi, Beni belajar malam selama 105 menit. Yang kedua, untuk menentukan lama waktu kegiatan. Sebuah acara pesta dimulai pukul 8 dan selesai pukul 14.15. Berapa jam dan berapa menit lama pesta tersebut? Ini gampang saja ya. Langsung kita kurangkan saja 14.15 menit dikurang dengan 8. Jadi, kita kurang ya. 5 dikurang 0 hasilnya adalah 5. 1 kurang 0 hasilnya adalah 1. 14 kurang 8 hasilnya adalah 6. Jadi, lama pesta tersebut ada 6 jam 15 menit. Contoh berikutnya, Beni dapat mengerjakan pekerjaan rumah matematika selama 100 menit. Sedangkan Edo dapat mengerjakan soal yang sama dalam waktu 1 jam 45 menit. Siapakah yang dapat mengerjakan soal lebih cepat? Berapa menit selisih mereka mengerjakan soal matematika tersebut? Nah, di sini Beni mengerjakan soal matematika selama 100 menit. Sedangkan Edo mengerjakan soal selama 1 jam 45 menit. Karena di sini yang ditanyakan berapa menit selisih mereka mengerjakan, maka 1 jam ini kita bawa ke menit. 1 jam sama dengan 60 menit ditambah 45 menit. 60 menit tambah 45 menit hasilnya adalah 105 menit. Jadi di sini sudah terlihat ya, siapakah yang dapat mengerjakan soal lebih cepat. Beni mengerjakan 100 menit. Edo mengerjakan selama 105 menit. Selisih mereka mengerjakan adalah 105 menit dikurang 100 menit. Hasilnya adalah selisihnya yaitu 5 menit. Anak, sekarang kita lanjut di satuan panjang. Satuan panjang yaitu kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, ini kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, anak-anak, setiap turun 1 tangga, maka dikali 10. Misalnya, kilometer ke hektometer berarti dikali 10. Kilometer ke dekameter berarti 1, 2, 2 kali turun tangga berarti 10 kali 10. Hasilnya 100. Nah, setiap naik 1 tangga,
maka dibagi 10 atau bisa dikali 1/10. Oke, anak-anak, sekarang kita akan melihat contoh dari hubungan antar satuan panjang atau satuan jarak. 8 hektometer sama dengan berapa desimeter? Anak-anak perhatikan, sini hektometer ke desimeter. Berarti turun tangga sebanyak 1, 2, 3. Dia turun sebanyak 3 kali. Nah, setiap turun 1 tangga maka dikali 10. Nah, di sini kita kali 10 kali 10 kali 10 sama dengan 1000. Jadi 8 dikali 1000 sama dengan 8000 desimeter. Contoh yang kedua, 4/5 meter sama dengan titik-titik sentimeter. Meter ke sentimeter berarti 1, 2. Dia turun sebanyak 2 kali. Berarti 10 kali 10. 4/5 dikali 100 sama dengan 80 cm. Contoh berikutnya, 4000 desimeter kita akan bawa ke hektometer. Perhatikan, di sini desimeter dibawa ke hektometer, berarti dia naik sebanyak 1, 2, 3. Nah, setiap naik 1 tangga maka dibagi 10. Karena naik 3 kali, maka dibagi dengan 1000. 4000 dibagi dengan 1000 atau bisa kita tulis dikali dengan 1/1000. 4000 dikali 1/1000 sama dengan 4 hektometer. Contoh berikutnya, 1200 meter kita akan bawa ke kilometer. 1200 meter berarti meter di sini ke kilometer. Naik 1, 2, 3. Naik sebanyak 3 kali. Berarti 1200 dikali dengan 1/1000. 1200 dikali 1/1000 atau dibagi dengan 1000, hasilnya adalah 1,2 km. Nah, untuk latihan kedua atau contoh kedua dari hubungan antar satuan panjang atau satuan jarak. Ali berlari sejauh 2000 meter, kemudian berlari lagi 10 hektometer. Berapa kilometer jarak yang ditempuh Ali? Nah, berarti kita ubah ke kalimat matematika. 2000 meter ditambah 10 hektometer sama dengan titik-titik kilometer. Sini meter ke hektometer. Naik 1, 2, 2 tangga. Berarti 2000 dibagi dengan 1000. Hasilnya adalah 2 km. Nah, sekarang 10 hektometer ke kilometer. Berarti naik 1 tangga. Berarti 10 dibagi 10 sama dengan 1 km. Jadi, jarak yang ditempuh Ali adalah 2 ditambah 1. Hasilnya adalah 3 km. Contoh berikutnya, pohon mangga berada 40 desimeter di utara pohon jambu. Pohon jeruk berada 400 cm di sebelah selatan pohon jambu. Berapa meter jarak pohon mangga ke pohon jeruk? Nah, coba anak-anak, di sini ada pohon jambu. Di sebelah utara ada pohon
mangga jaraknya ada 40 desimeter. Kemudian di sebelah selatan pohon jambu, berada pohon jeruk sejauh 400 cm. Nah, yang ditanyakan berapa meter jarak pohon mangga ke pohon jeruk, dari pohon mangga ke pohon jeruk. Nah, jarak dari pohon mangga ke pohon jeruk. Jadi kita tuliskan 40 desimeter ditambah 400 cm sama dengan titik-titik meter ya. Di sini ditanyakan berapa meter ya. Jadi desimeter dan sentimeter kita ubah ke meter. Nah, 40 desimeter diubah ke meter, naik 1 kali, berarti 40 dibagi dengan 10. Hasilnya adalah 4 meter. Kemudian 400 cm dibawa ke meter, naik 1, 2. Naik 2 kali, berarti 400 dibagi 100, hasilnya adalah 4 meter. Jadi, jarak pohon mangga ke pohon jeruk adalah 8 meter. Oke anak-anak, sekarang tugas anak-anak adalah nomor 1, tentukan hasil operasi hitung satuan waktu berikut. Bagian A, 35 menit ditambah 3, 1/4 jam sama dengan titik-titik detik. Bagian B, 4, 1/2 hari ditambah 2 jam sama dengan titik-titik menit. Nomor 2, Maggie akan berkunjung ke rumah nenek. Ia naik angkutan sejauh 8 km, kemudian berjalan kaki sejauh 200 meter. Berapa meterkah jarak rumah Maggie ke rumah nenek? Nomor 3, Rina bersepeda sejauh 2500 desimeter dan Reni bersepeda sejauh 15 dekameter. Siapakah yang bersepeda lebih jauh? Berapa meter selisihnya? Anak-anak, materi kita hari ini sampai di sini. Anak-anak tetap semangat untuk belajar, tetap menjaga kesehatan, dan juga jangan lupa untuk berdoa supaya pandemi ini boleh berlalu sehingga kita bisa bertemu di sekolah untuk belajar bersama-sama. Oke anak-anak, tetap semangat ya. Dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.